Udah beberapa waktu belakangan ini saya nggak lagi nge-share ICC profile untuk monitor yang barusan saya review gitu ya. Biasanya ICC-nya ada di bawah gitu kan ya. Sekarang udah enggak. Pengen tahu kenapa? Halo, saya Jun. Di sini saya bukan bermaksud jahat dan bukan bermaksud pelit gitu ya, nggak mau nge-share ICC profile, bukan bre, tenang aja. Tapi di sini saya pengen meluruskan dulu sesuatu pemahaman tentang ICC profile yang semakin kesini semakin keliru. Banyak orang memahami ICC profile ini dengan cara yang kurang tepat gitu ya. Jadi di sini saya jelasin ya, kalau dibilang singkat mungkin agak panjang kali ya, tentang apa itu ICC profile dan bagaimana cara menggunakannya. Saya mulai dari yang paling basic tentang apa itu warna. Jadi misalkan nih pembuat film Spider-Man itu dia udah mendesain Spider-Man-nya dengan warna yang udah sebenarnya di tempat dia itu warnanya udah ditentukan fix. Merahnya kayak gini, birunya udah kayak gini, dan itu udah selesai gitu ya. Dilihat di sana udah bagus semua warnanya. Akhirnya gambar ini disebar ke seluruh dunia. Ada yang dalam bentuk digital, ada yang dalam bentuk poster, majalah dan sejenisnya. Nah, kita di sini akhirnya download tuh dari satu website. Kita download di PC, kita download di HP, kita download di HP kedua dan seterusnya. Apa yang terjadi? Apakah warna gambar yang kita download tadi akan terlihat sama semua? Kayaknya enggak deh ya. Merah dan birunya pasti agak meleset-meleset. Di monitor kelihatan begini, di HP kelihatan begini, kok di HP teman saya kelihatannya beda lagi. Padahal gambar ini berasal dari satu sumber yang warnanya di sana sudah dilihat bagus banget, sudah akurat gitu ya. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Dan kira-kira apakah ada cara untuk bisa membuat warna merah dan birunya Spider-Man ini bisa dilihat semua orang di semua device dengan ya color tone yang sama seperti yang dimaksud sama pembuatnya? Sebenarnya ada, cuma nggak mungkin bisa dilakukan. Nama caranya adalah kalibrasi. Jadi kita harus menyeting monitor kita menjadi kondisi yang sama persis seperti monitor yang dilihat sama pembuat Spider-Man-nya. Begitu kondisi monitornya sama, gambar yang dilihat warnanya pasti akan sama. Yang jadi masalah adalah hal ini hampir nggak mungkin bisa dilakukan. Karena yang pertama, monitor kita dan monitor yang bikin Spider-Man udah pasti beda. Nggak mungkin monitor yang sama. Jadi sama-sama dikalibrasi sekalipun munculnya nggak bisa 100% pas. Dan berikutnya, untuk melakukan kalibrasi kita nggak bisa cuma sekedar beli monitor, oke gue kalibrasi sendiri. Nggak bisa bre, butuh alat. Dan user PC di rumah biasanya nggak punya alat ini karena harganya lumayan mahal, cara kalibrasinya juga nggak bisa sembarangan. Jadi ngapain kita beli alat mahal-mahal dan belajar untuk kalibrasi kalau kita beli monitor cuma 5 tahun sekali ya kan? Jadi kalibrasi ini menggunakan alat yang bernama kalorimeter atau spektrometer dan software khusus. Device seperti monitor, printer, scanner itu perlu dikalibrasi. Jadi singkatnya, mereka dibuat menampilkan ratusan set warna, terus dilihat warnanya tampilnya udah bener atau belum. Jadi kalau monitor tadi dia disuruh baca warna gonta-ganti gitu ya, terus nanti dibandingin warna aslinya harusnya begini, di monitor munculnya seperti apa. Printer juga sama, dia disuruh ngeprint warna banyak-banyak, habis itu dibandingin sama warna aslinya. Udah pas atau belum. Kalau untuk kalibrasi yang biasa saya lakukan, visualisasinya kurang lebih kayak gini. Warna acuan adalah titik yang putih, sedangkan warna yang ditampilkan monitor adalah titik berwarna. Kalau dia nggak pas di titik putih alias meleset, berarti dia nggak akurat. Jarak melesetnya kita sebut dengan nama delta E. Semakin jauh dari titik putih, semakin besar delta E-nya. Jadi yang paling bagus adalah yang persis di titik putih dan dia terukur 0 delta E. Cuma di sini nggak harus sama persis ya. Masih ada toleransi seberapa jauh dia boleh meleset. Berapa banyak toleransinya tergantung standar apa yang kita gunakan. Karena beda standar, beda toleransi delta E-nya. Nah, setelah proses kalibrasi yang panjang ini tadi selesai dan dinyatakan bahwa monitornya oke, dia sudah bisa menampilkan warna dengan pas, akhirnya di-generate lah satu file yang namanya ICC profile. Jadi ICC profile ini adalah tadi isinya data-data yang menyatakan bahwa monitor yang baru saja dikalibrasi sudah bisa menampilkan warna ini dengan pas dan warna yang lain-lain ini juga dengan pas. Settingnya seperti apa ada di dalam ICC profile. Nah, dari penjelasan singkat ini, kalau saya rollback lagi, ICC profile ini boleh nggak saya pakai di monitor lain? Ingat, ICC ini dibuat setelah monitor yang bersangkutan yang cuma satu ini tadi sudah menjalani proses kalibrasi. Jawaban singkatnya, ya nggak boleh gitu ya, atau tidak disarankan menggunakan ICC profile ini di monitor lain walaupun dari merek dan
tipe yang sama. Kenapa bisa seperti itu? Jadi monitor yang dikalibrasi adalah monitor saya, let's say namanya adalah display 180 gitu ya. Monitornya nyolok ke PC saya pakai GPU RTX 5080. Kabelnya pakai HDMI 2.1 yang harganya 350.000. Monitor ini hanya bisa menampilkan gambar saat terhubung ke graphics card yang nancep ke PC dan menggunakan kabel yang juga nancep ke graphics card dan ke monitornya. Artinya ICC profile yang dihasilkan adalah kombinasi semuanya, bukan hanya monitornya tapi termasuk graphics card dan juga kabelnya. Begitu GPU-nya diganti, begitu kabelnya diganti, idealnya monitornya dikalibrasi ulang. Kalau nggak percaya, siapa yang pernah ngalamin ngelihat monitor yang warnanya kok agak-agak aneh, berubah-berubah, agak nge-glitch, terus kabelnya ditancepin sedikit lagi, langsung warnanya bagus. Atau tadi warnanya tetap nggak bagus, tapi begitu diganti kabel lain langsung kelihatan cerah. Ini adalah jawabannya, bahwa kondisi semua orang itu berbeda, bukan hanya monitornya, tapi graphics card, kabel dan semuanya sebenarnya berpengaruh terhadap bagaimana monitor akan menampilkan warna. Dan kalibrasi sifatnya personal. Saya lakukan kalibrasi di tempat saya, di PC saya pakai kabel saya, yang udah pasti nggak akan mungkin sama dengan setup yang ada di tempat orang lain. Jadi apakah ICC profile yang saya hasilkan boleh dipakai di tempat kamu? Bahkan untuk dua monitor yang identik sekalipun, kemungkinan masih ada sedikit perbedaan. Misalkan tadi display 180 yang saya punya, itu dia punya spek maksimum brightness-nya 250 nits misalkan. Waktu saya tes maksimumnya ternyata dia bisa sampai 300 lebih, 350 misalkan. Tapi saat saya beli monitor yang sama yang identik, waktu saya tes maksimumnya ternyata cuma 310 misalkan. Ini dua-duanya udah bener karena udah melebihi dari spesifikasi. Tapi aktual performance keduanya beda bre. Dan saat dikalibrasi untuk menghasilkan warna yang sama, untuk menghasilkan performance yang sama, settingnya pasti akan berbeda. Misalkan monitor yang satu finalnya butuh brightness cuma 20% dan kontrasnya 50, ternyata monitor yang satu itu butuh brightness sampai 35% dan kontras 60 misalkan. Dan itu belum ngitung setting lainnya seperti RGB, gamma dan sejenisnya yang semuanya akan berpengaruh terhadap bagaimana warna ditampilkan. Dan saat saya melakukan kalibrasi di dua monitor ini akan ada dua ICC profile yang di-generate dan dua-duanya beda bre. Terus bang, gimana dampaknya kalau ICC profilnya akhirnya ya udahlah gue pakai aja, siapa tahu lebih bagus? Iya nggak apa-apa sih, nggak ada yang larang sebenarnya. Tapi tadi siapa tahu lebih bagus, tapi siapa tahu malah jadi lebih jelek. Jadi hasilnya nggak bisa dipertanggungjawabkan coy. Jadi saat kita mengaktifkan ICC profile, warna di monitor itu akan berubah. Jadi ini hampir sama seperti kita ngerubah mode dari FPS ke racing gitu ya, atau ke scenery dan sejenisnya. Setiap kita ngerubah setting, warnanya akan berubah. Nah saat berubah ini, apakah dia berubah menjadi lebih bagus, lebih akurat, atau menjadi lebih tidak akurat? Siapa yang bisa tahu? Nggak ada yang tahu kecuali dilakukan pengukuran. Dan kalau mau ngukur harus pakai color meter atau pakai spektrometer. Dan kalau udah pakai alat itu, ngapain cuma ngukur ICC profile? Lebih baik dikalibrasi sekalian, ya nggak sih? Tapi bang, kalau memang nggak boleh dipakai, kenapa banyak orang yang nge-share ICC profile? Ini yang menarik. Ya kalau boleh saya ibaratkan hampir mirip seperti obat kali ya. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Obat itu boleh dijual. Tapi kalau kita mau beli, kita harus tahu kita butuh yang mana. Nggak boleh sembarangan. Karena kalau kita asal beli obat dan asal diminum, malah bisa jadi ada dampak negatif. Nah untuk ICC profile juga sama. Orang boleh nge-share. Bahkan kalau mau dijual, jual aja sekalian nggak masalah. Tapi yang beli, yang ngambil, yang download harus paham mau dipakai untuk apa. Ada beberapa pertimbangan orang menggunakan ICC profile yang di-share sama orang lain. Yang pertama, ada beberapa alasan kenapa ICC profile itu harus di-generate gitu ya. Salah satunya adalah satu monitor itu bisa dikalibrasi dengan profile yang berbeda. Jadi saat kita beli monitor yang untuk desain ProArt misalkan, itu preset di sana bukan pakai nama racing, FPS dan sejenisnya, tapi dia pakai sRGB, Adobe RGB, DCI-P3. Jadi dikasih nama sesuai dengan color gamut. Dan color gamut ini adalah menyesuaikan pekerjaan orang yang beda-beda. Jadi pekerjaan seperti bikin desain untuk media cetak, bikin film, terus kamu kerja sebagai fotografer kawinan gitu ya. Itu sebenarnya butuh setting kalibrasi yang berbeda. Dan setiap kalibrasi ini akan menghasilkan ICC profile yang berbeda. Jadi kalau satu monitor dipakai untuk banyak keperluan, kamu nggak perlu melakukan kalibrasi setiap kali mau pindah pekerjaan.
Cukup ganti settingnya dan aktifkan ICC profile-nya. Jadi itu adalah fungsi utamanya. Tapi gimana dengan profile yang di-share sama orang? Apakah sama sekali nggak boleh dipakai? Boleh, tapi harus ada banyak yang dipertimbangkan. Pertama adalah dalam kondisi emergency. Jadi kamu harus melakukan presentasi di tempat orang lain. Waktu di kantor, kamu lihat desain semua warnanya udah oke gitu ya. Tapi begitu kamu pindah ke kantornya orang, kamu mau presentasi di sana, gimana ceritanya nih? Monitornya beda, PC-nya beda, warnanya pasti akan beda. Yang kamu lihat di kantor bagus, muncul di sana bisa jelek. Tapi karena ini adalah presentasi, ya kamu nggak bisa mundur. Dan nggak mungkin juga bawa PC dan monitor gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti ini, silahkan pakai ICC profile-nya orang. Kamu lihat di sana monitornya apa, silahkan cari online apakah ada orang yang nge-share ICC profile spesifik untuk pekerjaan kamu. Jadi kalau kamu desainnya untuk media cetak, ya kamu harus cari ICC profile untuk media cetak, bre. Dan udah pakai setting itu, harapannya adalah warnanya nggak akan terlalu jauh bedanya. Dan pertimbangan kedua adalah kamu harus menyadari bahwa ini bukan membuat monitornya menjadi akurat warnanya, tapi hanya membuat at least tidak terlalu jauh bedanya dengan monitor yang sudah terkalibrasi. Dan disinilah kesalahpahaman mulai banyak terjadi dan semakin kesini semakin kesana gitu ya. Bahwa banyak orang minta ICC profile untuk membuat warna monitornya menjadi akurat. Ini adalah satu hal yang tidak benar. Kalau memang kamu butuh akurasi warna karena tuntutan pekerjaan, kalibrasi wajib hukumnya. Dan tadi beda pekerjaan, beda kalibrasi. Jadi kamu harus tanya sama tukang kalibrasinya, dia paham atau enggak. Karena banyak banget orang kalibrasi tapi nggak paham ini dipakainya untuk apa. Jadi dia asal kalibrasi dengan setting general gitu ya. Yang ternyata waktu kita pakai ya nggak akurat juga, salah-salah juga warnanya. Jadi sekali lagi, kalau memang kamu butuh akurasi warna, nggak boleh download ICC profile-nya orang. Harus kalibrasi sendiri dan cari tukang kalibrasi yang memang paham beneran tentang hal itu. Tapi kalau saya nggak butuh akurasi gimana? Kalau nggak butuh akurasi berarti kamu nggak butuh ICC profile apapun. Udah pilih aja preset yang ada di monitor kamu, mau FPS kayak, racing kayak, sRGB kayak, cari yang paling nyaman di mata dan udah pakai itu aja. Mau download ICC profile orang? Boleh, silakan download, tapi nggak ada gunanya juga karena nanti ya hanya sekedar nambah preset berbeda. Dari yang misalkan ada 5 preset di sana, kamu tambahin lagi ICC profile. Udah, tinggal pilih aja mau yang mana yang lebih nyaman di mata kamu. Jadi untuk sementara saya belum akan nge-share ICC profile dulu sebelum ini tadi kesalahpahaman tentang ICC profile udah bisa diluruskan. Jadi nanti begitu saya nge-share lagi, harapannya bukan menjadi senjata orang untuk membuat monitornya jadi lebih akurat. Karena ini share pengalaman pribadi, saya udah banyak bantuin orang mengkalibrasi monitornya dan sebagian besar udah mencoba download ICC profile orang, udah dengan setting yang dianjurkan sama orangnya, tapi ternyata warnanya masih nggak ketemu dan masih dikomplain sama customer, bre. Ya, semoga penjelasan yang cukup panjang ini bisa membantu. Kalau misalkan masih bingung bisa ditonton lagi atau bisa diskusi aja di kolom komentar.